Selamat berjumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, 8 Januari 2022. Bacaan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan dengan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Suatu saat di gereja diumumkan untuk memberikan sumbangan pada saudara-saudari kita yang terkena bencana. Orang memberikan sumbangan ketika dikatakan akan ditulis namanya. Dari mana sumbangan ini? Maka akan diberikan sumbangannya yang besar. Tetapi ketika dikatakan sumbangan tanpa ditulis nama secara sukarela, biasanya sumbangannya akan kecil. Ini adalah orang-orang yang memberikan sumbangan tetapi harus dikenalkan, harus diketahui orang. Perkataan Yohanes, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil, adalah suatu perkataan yang luar biasa. Tidak banyak orang di dunia ini yang bersedia dengan rendah hati menjadi nomor 2, menjadi nomor 3. Yang banyak adalah orang berlomba-lomba untuk menjadi nomor 1, menjadi yang terbaik, menjadi yang terdepan. Tidak banyak orang bersedia bermain di belakang layar. Banyak orang berusaha berperan, tampil untuk dipuji, untuk dikenal, memperlihatkan kemampuannya, bahkan berlebihan, arahnya menjadi sombong dan angkuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yohanes berani mengatakan hal seperti itu. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Adalah karena dia mengenal dirinya, mengetahui siapa dia, untuk apa dia diutus ke dunia ini. Tujuan hidupnya adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan, mempersiapkan jalan untuk Yesus. Maka sebelum Yesus tampil, dia sudah berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan bagi Tuhan." Karena itulah tugasnya. Dia sadari itu, dia akui itu. Dia hadir di dunia ini bukan untuk dirinya, tapi untuk Tuhan.
Apa yang mau kita pelajari dari pengalaman Santo Yohanes ini? Adalah yang pertama, bersikap rendah hati. Berani mengalah demi suatu kebaikan. Bisa jadi bahwa kita belajar rendah hati pada anak-anak di rumah. Apa yang diminta anak-anak kita turuti. Yang penting dia bahagia dan mendidik, membentuk karakternya menjadi anak yang baik. Mendahulukan kepentingan orang lain. Dalam keluarga kita tetap bersabar saat ada penghinaan, ada kekerasan, ada ketidakpedulian orang lain, ada kecuekan, keangkuhan kita alami dari tetangga atau dari sesama. Kita dikritik, dengan bersabar, dengan rendah hati kita menerima. Jika kita memiliki kesadaran yang full, kerendahan hati mengajak kita untuk bersyukur atas segala apa yang kita miliki. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tugas kita adalah milikilah kerendahan hati itu. Sehingga kita bahagia dalam hidup kita. Sehingga keluarga mampu menghadirkan cinta Tuhan. Gereja kecil itu mampu menghadirkan rahmat di dunia. Maka kita bahagia dan menjadi pewarta kebahagiaan itu. Keluarga, tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga, gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Tuhan memberkati.